Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Seberapa banyak saudara yang penuh sukacita pagi hari ini? Boleh kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Boleh dilihat dulu kanan kiri depan belakangnya, dikasih jabat tangan dulu. Boleh fellowship dulu saudara. Puji Tuhan, Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita setia dan adil dalam hidup kita saudara, amin. Seberapa banyak saudara yang hari ini mau sama-sama sepakat untuk menyenangkan Tuhan? Yang mau katakan yes. Tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus kita yang baik. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi saudara. Kita mengucap syukur pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita untuk masuk di dalam rumah-Mu. Kami membawa hati kami dengan penuh kerinduan kami, dengan penuh syukur kami Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sudah menyertai kehidupan kami. Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu sekali mau menyenangkan Engkau. Biar Tuhan diberkati atas setiap pujian sembah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nikmatilah setiap pujian dan sembah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum duduk tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, saudara bisa kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami, hati yang limpah akan syukur Tuhan. Biar pujian, nyanyian kami, mazmur kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sebagai tanda syukurmu, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi saudara. Mari bawa syukurmu, katakan inilah yang ku renungkan di setiap waktu, setiap waktu. Jesus Lord. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik saudara. Thank you Jesus.
Aku hendak bermazmur ya Allahku, Jesus.
saudara, sama-sama pagi ini saudara, untuk membawa setiap hati kita. Boleh kita sama-sama merenungkan bahwa betapa baiknya Tuhan kita, betapa panjang, lebar, tinggi dan dalam kasih-Nya dalam hidupmu saudara. So pastikan hari ini kasih yang terbaik lewat sembah dan pujian. Jesus Lord, bahwa kami lebih lagi, bahwa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadir-Mu, menikmati kasih-Mu, sebab kesukaanku diam dalam hadirat-Mu. Sungguh ajaib kasih-Mu Tuhan. Syaralabatakaya syaralabatalabayala Korabasharalabayalabaralabatakaralamay. Oh Jesus, love you Jesus. Holy Spirit, fill this place. We need you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. We need you, Father.
Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami tahu semua karena kasih-Mu yang besar buat kami. Semua karena cinta-Mu yang ajaib buat setiap kami. Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Dan kami mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Saudara yang penuh dengan sukacita, sorak-sorakan Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wow, saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Sekalipun ada yang tertutup dengan masker, itu terlihat kok dari mata saudara. Amin. Seberapa banyak saudara yang mengalami kebaikan Tuhan. Oh, Tuhan kita ajaib dan baik, saudara. Amin. Amin. Saudara kagum punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini kita mau sama-sama untuk menari buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Ayo yang mau angkat kedua tanganmu, saudara. I will dance. I will dance. I will dance like David dance. Ayo yang mau menari angkat kedua
ku kan menangis tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari tidak menari. Bila Roh ada di dalamku, ku kan tertawa, hahaha. Ayo. Bila Roh ada di dalamku, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa. Yeah. Ku kan Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari, ku kan menari seperti tidak menari. Yang mau terus menari buat Tuhan Yesus, sorak-sorakan, wuh! Sorak-sorakan, wuh! Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Dia layak untuk kita serukan, saudara, sebab perbuatannya ajaib dan besar dalam hidupmu. Kita sama-sama deklarasikan pujian ini, amin. Dan terbayang kebesaran-Mu, dan termenting kekuatanmu Tuhan, Kau mengabadiku. Segenap jiwa dan pengharapan Ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Boleh saya dengar sorak-sorakan, wuhu! Ayo saudara sendiri yang keras. Terbaik kebesaran-Mu, Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau mengabadiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan, rencana-Mu Tuhan, Raja atasku. Kau yang layak ditinggikan. are you ready? 1, 2, 3, go! Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku,
sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Dia Raja yang mulia, Dia besar dan ajaib. Ayo serukan kebesaran Tuhan, serukan kemenangan kita pagi ini saudara. Serukan haleluya. Pagi ini setiap kita yang menerima keajaiban dan kemenangan Tuhan, sama-sama katakan amin. Katakan amin. Ayo tepuk tangan dulu sebelum duduk buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara bisa kembali duduk. Kami bangga Tuhan punya Tuhan seperti Tuhan Yesus, Bapa yang setia buat hidup kami, Bapa yang senantiasa menunjukkan kasih-Mu Tuhan, pribadi yang selalu setia baik kami dalam suka maupun duka. Tuhan setia di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Bapa, Kau setia
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Mari sambil mengangkat tanganmu katakan, oh, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau menyediakan setiap hal yang kami perlukan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, apa yang gak pernah timbul dalam hati kami, apa yang gak pernah kami lihat, Kau Allah yang luar biasa, yang menyediakan kepada setiap kami Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Apa yang tidak pernah kami lihat, dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga Tuhan, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan. Kami nggak tahu apa yang ada di depan kami, bahkan kami nggak pernah mimpi apa yang ada di depan kami, apa yang Tuhan akan berikan kepada setiap kami. Tapi kami percaya Tuhan, yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan hari ini juga Tuhan, kalau anak-anak ada di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami nggak bisa melihat masa depan mereka, tapi kami percaya Tuhan, saat kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan, apa yang sungguh-sungguh nggak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan berkarya atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa, Tuhan akan menjadikan mereka kepala dan bukan ekor. Tuhan yang akan memberkati mereka, jalan-jalan mereka Tuhan, perkara-perkara yang heran yang Tuhan berikan atas mereka Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat berguna bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada Bapa. Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, sungguh rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Haleluya. Kalau sebentar kami akan share firman Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya minum dulu bentar. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya sadar nggak sadar, sekarang sudah umur 39 Bapak Ibu. Saya mulai melayani Tuhan di gereja itu mulai sungguh-sungguh kira-kira 2003, berarti 2000 lagi. 20 tahun yang lalu. Mau ngikut Yesus saya 2000 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Tadi saya lihat ada siapa bro namanya bro? Hans. Ada Hans dulu anak sekolah minggu ya, yang main bass anak sekolah minggu. Sekarang udah pada gede. Bahkan dia udah punya anak. Ya, dia udah punya. Berapa Hans anaknya? 1 ya. Oke. Ada yang sudah married, ada yang perjalannya waktu kita enggak apa namanya? Enggak sadar, saya masih merasa seperti yang dulu loh. Enggak ngerasa bahwa saya udah 39 ya, bentar lagi memasuki usia 40 tahun. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau tanya dong di sini, ada nggak dari setiap kita yang masih sering melakukan dosa-dosa yang mungkin yang kecil lah, nggak usah dosa-dosa yang gede yang membunuh segala macam, mabok mungkin masih banyak ya, nggak ketahuan soalnya. Merampok segala macam. Ada mungkin yang masih kita sering melakukan dosa-dosa yang kecil? Boleh angkat tangan? Ini sebenarnya pertanyaan jebakan Bapak Ibu. Sebenarnya apakah ada dosa kecil atau dosa besar? Sama.
Nah, hari ini saya mau ajak kita bahas begini. Kemarin kita tahu ada pengorbanan Yesus mati di kayu salib ya. Bahwa semua telah selesai di atas kayu salib. Bapak Ibu sadar nggak sih? Kita tuh kadang-kadang suka suka salah dalam berpikir, dalam persepsi kita terhadap dosa. Jelas dikatakan bahwa di Roma 6 ayat yang ke-23 ditampilkan aja. Ini panas apa grogi ya? Keringetan terus saya. Haleluya. Panas dan grogi. Silo juga ini. Roma 6 ayat yang 23 saya bacakan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, tadi boleh yang angkat tangan tadi boleh. Yang angkat tangan tadi boleh angkat tangan lagi. Yang lain berarti sudah tidak melakukan dosa ya? Haleluya. Hah? Tapi sadar nggak bahwa yang nggak angkat tangan tadi, kalau kalian berpikir kalian tidak melakukan dosa lagi, itu betul. Wah, yang angkat tangan sedih nih. Maksud saya apa sih, Bapak Ibu? Kita tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib buat apa sih? Buat nebus dosa. Bapak Ibu yang namanya kalau udah ditebus sudah lunas belum? Sudah lunas. Loh, kalau Anda masih berdosa lagi, berarti akan ada penebusan lagi karena masih ada dosa baru, benar gak sih? Kita harus samakan persepsi nih. Saya mau berbicara tentang kesia-siaan hari ini. Banyak hal kita yang sia-sia. Kita ini sering diputar-balikan secara mindset. Sama iblis nggak perlu ribet-ribet Bapak Ibu, nongol malam-malam gitu ya, kita ketakutan segala macam, serem-serem enggak. Sekarang iblis mainnya cantik. Mainnya di mindset, mainnya di penampilan, ya, mainnya di sosmed. Dia cuma untuk merubah apa? Merubah mindset kita. Bapak Ibu, ketika kita meyakini bahwa kita masih manusia berdosa, kita masih melakukan dosa-dosa, sebenarnya kita masih meyakini, mengimani bahwa Yesus belum selesai menebus kita di atas kayu salib. Setuju? Atau nggak ada yang yakin? Ini kayaknya belum yakin ya. Ya, belum yakin bahwa kalau Yesus itu mati di atas kayu salib untuk nebus dosa loh. Setuju nggak? Itu 2000 tahun yang lalu. Waktu dia nebus, dia mikul semua dosa umat manusia. Upahnya apa? Maut. Yesus sudah terima belum upahnya? Sudah di atas kayu salib. Nah, kita jangan sampai sia-sia semua pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dengan apa? Dengan kita tidak punya mindset yang benar. Persepsi tentang dosa yang benar. Saya mau aja kita buka di kesia-siaan ya. Sebentar saya mau bahas tentang sia-sia. Kemarin saya bahas, Tuhan ini judulnya apa ya? Bahwa bahannya ada, bingung ngasih judulnya Bapak Ibu. Ya kan biar keren, ada judulnya, ada poinnya ya. Saya juga mau belajar mulai rapih gitu. Sia-sia. Saya buka di Google arti kata sia-sia. Sia-sia itu ada ditulis gagal. Tapi berpikir saya sia-sia sama gagal beda nggak Bapak Ibu? Gagal tuh gini loh. Ada kemarin ada apa SEA Games ya di Kamboja ya. Ya kan? Kalau gagal itu sudah berlatih setengah mati, begitu pertandingan kalah itu gagal. Kalau sia-sia itu berlatih setengah mati tapi nggak ikut SEA Games. Ngerti? Nah, Yesus itu, saya nggak mau bilang Yesus itu sampai kita berpikir pengorbanan dia di kayu salib dia itu sia-sia. Kenapa? Karena kita mesti berpikir bahwa ketika kita mengimani bahwa kita masih berdosa, sebenarnya kita tidak pernah mengimani karya Yesus di atas kayu salib. Nah, saya mau ajak kita buka begini. Yohanes 3 ayat 16 jelas bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat yang ke-6.
Akulah jalan kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Suka nggak suka kita itu hidup di zaman anugerah Tuhan Bapak Ibu. Yang saya dapat mindset ini sudah lama. Itu yang buat saya hidup tidak penuh dengan intimidasi dari iblis. Karena kalau kita masih berkutat dengan dosa, kita akan hidup dengan intimidasi iblis itu luar biasa. Kamu pelayan Tuhan, kamu berdosa, kamu ini, kamu itu. No. Yesus selesai di atas kayu salib. Untuk menebus dosa. Makanya kita boleh buka di Matius 6 ayat yang kelima tentang doa Bapa kami. Kita baca sama-sama. Matius 6 ayat yang ke-5. Dia katakan gini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang, dan aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Next. Cepat aja, next lagi aja. Ya, next lagi. Next lagi. Nah, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Next. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Next. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sampai di sini aja. Saya mau bahas ini. Bapak Ibu, Yesus mengajarkan kita bahwa ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saya mau ajak kita hari ini kita melihat dosa-dosa itu telah selesai. Yang Tuhan bahas adalah kesalahan, beda dosa, beda kesalahan. Amin. Dosa itu upahnya maut. Yesus sudah tebus. Dengan dia mati itulah maut yang harus dia terima untuk menebus dosa. Tapi kesalahan itu berbeda. Kesannya kita jangan mabuk. Iya, mabuk itu dosa enggak? Dosa dan kesalahan. Tapi pada hakikatnya begini, dosanya telah dihapus, telah ditebus. Berarti kalau kita melakukan mabuk-mabukan lagi, katakan mungkin kita, yang serem dikit lah, mabuk mah kadang-kadang saya mah minum bir sekaleng aja mukanya merah kayak orang mabuk Bapak Ibu. Minum wine, kalau kita bilang nggak boleh di Israel oleh-olehnya wine. Memabokkan juga, mabok juga kalau yang nggak kuat. Mungkin kita menipu orang, merampok orang, ya. Itu dosa atau bukan sih? Kalau kita berkutat-kutat terus dengan dosa bahwa kita nggak yakin bahwa itu udah selesai loh di atas kayu salib. Kita bicara hari ini adalah konteksnya adalah supaya kita nggak mau Bapak Ibu kita ini kita menjadi menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib dengan bahwa kita nggak yakin bahwa dosa itu telah selesai. Hari-hari ini doa Bapa kami, maksud saya gini, doa Bapa kami bilang ini, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Beda kesalahan, beda dosa. Kalau dosa jelas upahnya, sekali lagi saya putar-putar ulang-ulang, upahnya ialah maut. Dan maut itu telah dikalahkan di atas kayu salib. So hari ini yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan. Supaya kita memiliki kebebasan Bapak Ibu. Kita memiliki freedom, kita memiliki keyakinan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi jangan mau kita ditipu sama iblis bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu sia-sia, enggak. Anda ini orang yang telah ditebus dosanya. Tapi Anda masih bisa bersalah enggak? Ampunilah kami Tuhan. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Kalau Pak Hendra menyakiti saya, bukan berarti Pak Hendra berdosa. No.
Hendra menipu saya bukan berarti Hendra berdosa. Tapi setiap kesalahan punya konsekuensi. Setuju? Katakan amin. Bapak Ibu, ketika Anda kerjaannya nipu orang terus, apakah berarti Anda berdosa dan masuk ke neraka? Enggak. Selama Anda orang Kristen, ini adalah Injil adalah kabar baik. Bukan kabar serem. Atau kabar yang gak baik. Atau kabar yang kadang-kadang baik, kadang-kadang gak baik. No, Injil adalah kabar baik. Percaya sama saya bahwa yang menyelamatkan kita itu bukan kita nggak berdosa. Karena banyak di luar sana mereka berjuang untuk berbuat baik supaya mereka bisa masuk ke surga. Kita nggak akan pernah bisa masuk surga dengan perjuangan kita kecuali tanpa pengorbanan kecuali dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan Bapak Ibu, itu akan ada buahnya. Setuju? Suka nggak suka kalau orang yang suka nipu terus, orang percaya nggak sama dia? Nggak. Kalau Anda suka mabok tiap hari mabok, silakan. Itu bukan dosa Pak. Bukan. Itu kesalahan. Beda sama dosa. Konsekuensinya apa Bapak Ibu? Sakit. Betul? Sakit. Anda mau merokok. Di sini masih banyak yang rokok ya. Sekarang ada rokok yang nggak ada asapnya. Banyak macam, ada vape. Ini bukan rokok, itu vape. Beda sama rokok. Ini lebih sehat, ya nggak apa-apa. Bapak Ibu, kita makan kebanyakan pun nih. Makan apa tuh kita bilang ya, yang efeknya bahaya. Makan babi, walaupun kita berdoa, kuduskan menjadi kekuatan, kesehatan begitu. Kalau kita makan babi samcan terus tiap hari. Sampai terakhir sampai udah Elian kesehatan. Tetap aja lewat. Nah, suka nggak suka, Injil adalah kabar baik bagi setiap umat manusia. Bagi orang yang percaya kepada karya penebusan Yesus di atas kayu salib, dosa itu telah selesai. Sekali lagi saya katakan, dosa telah selesai. Kesalahan tidak pernah selesai. Kalau kita mau lakukan apapun hari-hari ini, terserah. Anda punya jaminan masuk surga, iya. Adam dan Hawa dikasih kebebasan untuk memilih. Begitu juga Bapak Ibu dan saya. Kita semua punya kebebasan untuk memilih. Kita mau jalan bagaimana. Anda mau hidup benar? Saya yakin hasilnya baik. Anda bekerja keras pasti hasilnya baik. Anda menipu terus, berbohong terus, kerjaannya nggak benar, Anda pun akan terima hasilnya. Itu langsung Bapak Ibu. Maksud saya di kehidupan ini akan terima. Ya. Saya kadang-kadang ibadah pelayanan kematian ya. Itu Karibka selalu WA, Ron ada yang meninggal aja, kalau di grup ada yang RIP. Wah, udah RIP saya selalu ingat Karibka. Bukan Karika RIP ya. RIB saya ingat karena pasti ada jadwal. Dan di rumah duka lah kita akan dengar dia ini orang baik. Orang yang kayak gimana kita semua dengar. Nah, apa yang kita lakukan hari-hari ini akan kita dengar nanti pada saat kalian lagi tiduran. Atau saya lagi tidur. Nanti kita dengar dari teman-teman. Si Dohan. Kenapa nggak dari dulu? Katanya. Maksudnya dari dulu udah ganteng. Ya. Kita akan dengar. Nah, Bapak Ibu hari ini paham, amin? Bahwa saya nggak mau kita diputar balikan dengan iblis bahwa kita akhirnya kamu berdosa karena itulah yang akan iblis lakukan terhadap kehidupan kita. Dia yang akan membuat kita terus berputar-putar bahwa kita ada di dalam dosa. Kita melakukan dosa. Yang Anda lakukan bukan dosa, tapi sebuah kesalahan. Dan kesalahan itu bisa diperbaiki. Amin. Dan saya yakin setiap kita ketika kita
datang ke gereja, ketika kita melayani, ketika kita ada dalam koridor teman-teman firman, tiap minggu dapat dengar firman, kita tahu kok mana salah, mana baik. Gak perlu tuh, oh Roh Kudus ingatkan saya kalau saya salah. Men, gak perlu Roh Kudus untuk kita tahu kita bersalah. Ya, gak perlu. Kita semua pasti tahu kok. Orang yang gak tahu Roh Kudus pun gak kena Roh Kudus, dia tahu dia salah, makanya kalau ini dia kabur, penjahat kabur. Kemungkinan Pak, penjahatnya orang Kristen, jadi ada Roh Kudus yang banyak juga yang gak Kristen, gak ada yang negor dia, tapi dia tahu dia bersalah. Nah, hari ini paham Bapak Ibu bahwa saya nggak mau pengorbanan Yesus sia-sia di atas kayu salib, yaitu bahwa kita terus menyalibkan dia, membuat dia terus kena maut. Amin. Itu sudah selesai. Yang kedua, saya mau ajak kita tentang talenta. Pertama, mindset kita tentang dosa. Yang kedua tentang talenta. Matius 25 boleh dibukakan ayat yang ke-14. Udah ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Next. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saya nggak mau terusin, kita semua udah tahu. Intinya dari ayat ini adalah orang dikasih talenta, ada yang hamba yang baik, berbuah, ada yang dipegang doang. Betul? Nah, Bapak Ibu, apa sih talenta? Saya suka ngobrol sama khususnya anak musik, wah talenta dia di main musik. Betul? Wah, Cici siapa Ci namanya Ci? Ci Eva talentanya main keyboard. Betul nggak Ci? Betul. Bapak talentanya apa? Mendengar. Bahagialah Bu Lili, karena nggak semua orang bisa mendengar dan fokus dengan baik. Ada yang talentanya makan, jangan lihat kiri dan kanannya. Bapak Ibu, talenta itu apa sih? Kita sepakat dulu, talenta itu apa sih? Umumnya kita akan bilang talenta itu bakat, betul? Bakat. Jadi kadang-kadang saya pikir anak saya yang cowok yang umur 6 tahun, dia belajar biola itu Agustus tahun 2022. Yang namanya belajar musik itu seminggu sekali. Apalagi saya nggak ngerti main biola, berarti saya benar-benar kasih itu ke gurunya. Ya. Apakah dia tahu, anak saya tahu bahwa dia talenta dalam main biola? Talenta bermusik, dia tahu nggak? Apakah saya bisa melihat dan dapat jawaban tengah malam, anakmu ini talenta di biola, lesin biola. Oh ya Tuhan, saya cari guru biola. Yakin gak seperti itu? Waktu mulai latihan piano umur berapa? Ci Eva? 3 tahun. Tahu gak waktu itu kamu talentanya? Enggak ada yang tahu. Yang pasti bakat kita adalah kita semua adalah orang marketing. Kenapa? Karena waktu kecil kita nangis setengah mati, mama kita pasti beliin susu atau lagi mainan. Nggak perlu ngomong, dia nangis aja dia udah tahu, oh ini bakat jadi penjual nih. Betul gak sih? Persepsi kita tentang talenta itu seperti apa? Sehingga saya nggak mau, kita ini gini loh, gereja ini sebenarnya kita nggak usah cari jiwa baru pun kasarnya ya. Nongol kan anak-anaknya nongol lagi itu udah jiwa baru. Si Hans dulu anak sekolah minggu, sekarang udah bawa jiwa. Istri dan anaknya. Zaman saya sama Hendra, ya Hendra dulu yang punya anak kan. Udah umur berapa Ica? 14 ya kemarin ulang tahunnya. 13 tahun. Hendra cari jiwa, ya dapat 1, 2 deh sekarang. Saya nggak mau bawa, gini loh. Anak Pak Hakim, Randy ya. Dulu itu anak-anak pacarnya Susan. Itu dulu anak sekolah minggu saya yang pegang. Apakah Pak Hakim tahu bahwa dia talentanya drum? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. So bagaimana kita bisa bilang, wah ini bakatnya di musik, wah kamu bakatnya jadi pengkhotbah. Emang kamu pikir gampang ngomong di depan?
Waktu awal-awal kamu tanya Meta juga banyak salah, sekarang udah bagus banget. Kenapa? Karena dicoba. Nah, saya mau kasih pengertian tentang talenta supaya kita ini jangan melihat, jangan mendidik anak kita atau mendidik diri kita itu dengan kesia-siaan. Maksudnya begini, Bapak Ibu, persepsi saya tentang talenta, orang lain boleh beda. Tapi saya mau kasih pandangan bahwa talenta adalah sebuah kesempatan yang Tuhan kasih. Menurut kesanggupannya. Tuhan kasih Dylan, anak saya, Darlin, dia main piano, yang satu main biola. Biola Agustus, Desember dia udah ikut konser nyanyi lagu Jingle Bells. Dan ternyata main biola tuh nggak gampang. Dia gesek, dilepas susah. Gitu. Ya, ternyata dia bisa. Kemarin dia konser lagu Despacito. Bukan main tanpa -1 dengan musik, jadi dia harus ngisi. Berarti dia mesti balance antara musik dengan dia main. Kalau dia main solo doang mungkin temponya salah, nggak ada masalah. Tapi itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan kasih hari-hari ini. Berapa sering kesempatan yang Tuhan kasih sama kita, kita sia-siakan loh. Kita nggak sadar kadang-kadang kita ini dikasih banyak kesempatan sama Tuhan, talenta sama Tuhan, tapi kita nggak pernah mau kembangin. Saya belajar keyboard waktu saya kuliah. Kuliah mulai belajar. Karena langsung pop, nggak belajar klasik, maka kita belajar do, re, mi, fa, sol, la, si, do, fingeringnya. Betul itu? Tapi kalau kita belajar klasik enggak, do, re, mi, fa, sol doang. Kutak-atik di situ. Anak saya yang cewek lagi belajar klasik, pop. Itu talenta nggak sih? Saya bilang itu kesempatan, dia itu talenta. Tuhan kasih satu. Kita mau percaya, Tuhan percayakan sama kita, kita mau lakukan nggak? Hari-hari ini coba cek dalam dirimu. Berapa banyak talenta yang Tuhan kasih, tapi kita nggak pernah, kita jadi hamba yang nggak baik, kita simpen terus, kita kubur. Banyak, saya pun merasa, oh saya sia-siakan loh, saya nggak belajar. Coba dari SMA, saya yakin nggak akan telat. Kalau saya tiap hari belajar sungguh-sungguh, pasti saya tetap bisa main sejago Cieva. Kalau kalian lihat saya main, kelihatannya aja bagus, padahal aduh parah itu. Karena kalian kan bukan pemusik yang dengar. Kalau yang pemusik yang dengar, ya Tuhan. Teman-teman saya di belakang paling menghindari main sama saya. Temponya suka ngaco, lagu yang susah skip. Mau nggak? Nggak mau ya nggak usah. Gitu. Kan saya keyboardnya, boleh dong saya skip. Nah hari-hari ini hidup kita itu dapat talenta loh dari Tuhan. Saya nggak tahu apa. Waktu Dohan mulai masuk ke dunia estetik ya, kecantikan ya. Bukan kegantengan. Dunia kecantikan, dimulai dari nol, itu saya mau bilang gini, itu bukan hanya sekedar pekerjaan loh Dohan. Itu talenta. Itu kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita, sadar nggak? Tahu-tahu itu yang bawa dia, dung. Mahendra mulai di dunia marketing. Sebelumnya bukan dunia marketing ya bro ya. Cuma jaga toko apa dulu? Di gudang. Temennya bilang, ayo ikut gua jadi sales. Mulai jadi sales terus. Sekarang kirim terus. Motonya kirim terus. Nah. Terus kirim terus. Ya, nanti ada bahasanya statusnya berupa bayar terus. Nagih terus. Itu fase. Masa kirim gak nagih-nagih gak bayar-bayar ya Pak ya? Atau sinterklas itu mah. Nah, hari-hari ini gini, Bapak Ibu, enggak peduli berapa umurmu. Saya nggak mau bilang di sini paling tua siapa, tapi ada segerombolan teman-teman mama saya, udah pasti dia senior semua. Tante-tante ya, tenang, mama saya minggu depan udah pulang. Setiap kita di umur berapapun kita punya talenta. Tuhan pasti kasih kesempatan dalam hidup kita. Ciuli ada di kantor pekerjaan banyak macam. Di situ banyak talenta, banyak kesempatan Tuhan percayakan. Mau diambil gak? Pak Hendrik, kemarin ujian apa Pak? Bicara WP, ya di orang pasar modal. Apa ujian-ujian apa sih bilangnya kita itu keuangan ya Pak ya? Ada kesempatan dalam hidup kita. Cimeme usaha jus, ya Cimeme ya. Saya sering datang. Dulu bukan jus, dulu makanan warteg ya Cimeme ya. Bukan warteg lah bilangnya.
sayur mateng. Ya, karena kalau nggak mateng susah jualnya. Kalau datang, ini sayur apa? Belum mateng, ya udah pulang lagi lah kalau belum mateng. Pas sayur mateng dia jual, saya makan. Mulai dari yang di sini ya, samping sini, datang terus sampai jualan jus. Apakah dia talentanya di jualan? Wah, bakat nih dia jualan. Bukan ya Cimeme ya? Bukan bakatnya, tapi itu kesempatan yang akhirnya dia tekunin. Dan terakhir yang saya tahu dia jual jus ya. Kita nggak tahu lagi Cimeme ada di mana, karena udah ketutupan, pantatnya pun nggak kelihatan. Rame. Zaman itu orang dari mana-mana beli jus di Kapuk. Bapak Ibu, jangan sampai kita ini berpikir bahwa kita, aduh, dia dikasih talenta banyak, dia ini, no. Setiap kita dapat kesempatan kok dari Tuhan. Belajar dari Holy, kita bawa firman, Tuhan kasih anak-anak GC mulai dikasih kepercayaan, itu talenta untuk jadi berbicara di atas mimbar. Amin. Ya, mulai hari ini bahwa satu ingat, kita jangan lagi berkutat-kutat dalam dosa. Ya, itu udah bukan mainan kita lagi, sorry. Kita udah nggak di level itu. Kita semua sudah makhluk lagi. Kita udah manusia yang udah ditebus tuntas. Jadi kita udah nggak level lagi kita main sama dosa. Paham? Hari-hari ini kita mau berpikir bahwa Tuhan lagi siapin apa nih dalam hidup kita? Tuhan lagi siapin apa? Tuhan lagi kasih kepercayaan apa sama kita? Pak Hendra mulai usaha baru sendiri. Saya yakin gak sampai di situ. Pak Hendrik, saya yakin gak sampai di apa pekerjaan Pak Hendrik sekarang. Pasti banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih yang hari ini dengan mindset yang baru bahwa ini yang Tuhan mau kasih. Mau sungguh-sungguh kita kerjain jadi hamba yang baik atau enggak. Amin? Amin? Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah saya mau bicara tentang persepsi kita tentang berkat. Berkat. Ya. Enggak masalah Bapak Ibu mau berdoa Tuhan berkati saya segala macam, silakan. Tapi persepsi saya bahwa Roma 8 ayat 28 bilang begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 bicara seperti ini, tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang ketiga adalah persepsi kita tentang berkat Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Saya mengerti hal ini, punya konsep tentang ini adalah ketika saya punya anak. Betul. Ketika saya punya segala sesuatu, mungkin saya nggak kasih sama anak saya. Kalau teman saya, iya. Tapi kalau anak kita pasti kasih nggak? Yang terbaik. Apakah anak kita perlu minta dulu Bapak Ibu? Perlu nggak dia minta dulu? Wah lu nggak minta, biarin aja lah, nggak minta ya saya nggak kasih. Ada gitu orang tua kayak gitu? Enggak sekolah-sekolah, iya dia nggak pernah minta sekolah, ngapain gua sekolahin? Dia nggak pernah minta les, ngapain gua lesin, buang-buang duit gua aja. Ada yang begitu orang tua? Kalau ada, astagfirullah, kacau. Saya yakin orang yang katakan penjahat sekalipun tahu memberi yang terbaik buat anaknya, amin. Tanpa perlu minta. Saya nggak mau bilang kalian nggak boleh minta sama Tuhan, enggak. Tapi ada satu mindset, ada satu persepsi dalam diri saya bahwa Allah saya pasti menyediakan yang terbaik tanpa perlu saya minta. Saya nggak pernah minta, tapi saya diam-diam juga. Akankah ada hasil? Yang minta pun akankah ada hasil? Belum tentu. Yang nggak minta diam-diam aja, tahu-tahu ada hasil, betul nggak? Karena Allah tahu mana yang terbaik buat diri kita. Kalau Tuhan mau memberkati kita nih Bapak Ibu, ada satu anak muda tahu-tahu
kerja, tahu-tahu diangkat, bung, tinggi. Nggak ada yang tahu. Saya ingat waktu saya anak pertama lahir ya, 2012 itu pengobatan program hamil. Karena saya merit 2008, anak saya yang pertama nongol itu 2013. Berarti hamilnya itu kira-kira prosesnya itu di 2012. 2012 selesai dari program dokter supaya hamil. Terakhir diinseminasi Bapak Ibu. Tahu inseminasi? Jadi yang laki-lakinya dikeluarkan di luar, dimasukin ke mesin, dibersihkan, dicari yang gesit-gesit doang. Ada 10 juta yang gesit. Langsung ditembakin ke pusatnya. Kagak jadi Bapak Ibu, gagal. Tahu-tahu 2012 nggak datang-datang bulan, saya mau bawa dia ke dokter supaya apa? Supaya datang bulan. Tes pack dulu, mastiin tidak hamil. Beda ya. Mana tahu hamil sama mastiin tidak hamil, beda. Betul? Tahu-tahu hamil. Apa saya berdoa siang malam? Keren kalau berdoa. Saya waktu berdoa, saya puasa. Tahu-tahu istri saya hamil. Keren kali kesaksiannya ya. But kalau kita bicara seperti itu, ada pengorbanan saya Bapak Ibu. Untuk ada miracle itu terjadi. Tapi saya mau bilang, berkat dan semuanya Tuhan itu memang sudah berikan buat kita. Ya, gak perlu kita minta. Yang penting kita yakin dulu bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat diri saya. Bagian saya jalankan, berjalan. Saya yakin anak saya kalau kita jadi bapak gitu ya, dia lagi makan, di dalam piring dia, katakanlah Bapak Ibu ada racun yang bisa bikin dia mati. Pertanyaan saya, ketika dia nggak berdoa, tolong bersihkan racun ini Bapak, terus kita diamkan nggak? Kalau kita tahu, kita diamkan nggak dia akan makan itu? Sebagai bapak. Perlu nggak dia minta dulu untuk kita singkirkan racunnya? Nggak mungkin kan? Pasti kita singkirkan, betul? Pasti kita singkirkan. Karena Tuhan tahu memberikan yang terbaik buat kita. Persepsi saya tentang berkat, ya, jangan sampai kita tertipu. Bahwa apa? Bahwa ada pengorbanan kita di situ. No. Bahwa prinsip awal adalah Yesus mati di atas kayu salib untuk menjadikan kita kaya, diberkati, sehat dan segala macam. Bapak Ibu, saya mengalami fase-fase dalam hidup. 2008 saya menikah sama istri, saya usaha rental mobil, ya. Saya sampai ngambil gelar DR, Bapak Ibu tahu DR, D dan R, spesialis, itu driver, bukan dokter, tapi driver. Saya nyetir kemana-mana bawa tamu, ke Bandung, kemana, sewain mobil dan segala macam. Saya masuk ke bisnis yang lain, saya buka warkop dan segala macam jalan. Sampai saya buka warkop, saya harus jual mobil saya karena buat modal. Jadi saya hanya punya motor. Di situ saya tetap mengajar anak saya, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan. Terima kasih. Saya enggak pernah Tuhan berikan saya mobil, berkati saya. Karena persepsi saya, pandangan saya yakin Tuhan itu akan berikan yang terbaik. Amin. Tuhan pasti kasih yang terbaik. 2021 saya mulai dapat sebuah kerjaan, mulai saya enggak adalah berkat, kita ada mobil, ganti dan segala macam. Nah, kalau Tuhan Bapak Ibu, apakah saya meminta-minta juga pada saat itu? Saya bukan mau sombong, saya juga enggak minta Tuhan untuk berkati saya biar saya punya ini, enggak. Saya enggak doa, cuman saya dalam hati saya tahu bahwa Tuhan itu pasti kasih yang terbaik. Kita enggak perlu repot-repot minta. No. Karena apa? Ini saya Bapak Ibu. Karena saya berpikir gini, ketika saya minta sebenarnya saya sedang meragukan karya Tuhan. Karena saya yakini ini saya.
Saya yakini. Ya. Puji Tuhan sampai hari ini masih berjalan. Dan saya mau kesaksian dikit. Bapak Ibu, kita semua ujung-ujungnya akan mengalami yang namanya masalah ekonomi. Entah itu masalah yang baik atau masalah yang buruk. Ya, pasti kita akan berbentroknya sama ekonomi. Karena apa? Kita hidup perlu uang. Semua butuh uang. Caranya ada yang kerja, ada yang usaha, ada yang mungkin menikmati hasil doang, segala macam. Ujung-ujungnya kita semua berhubungan sama uang. Siapa di sini yang nggak takut, nggak punya uang? Saya nggak takut nggak punya uang. Dulu waktu belum punya anak, saya juga nggak takut. Makan Indomie. Udah punya anak. Uang masih banyak aja kadang takut. Apalagi nggak punya uang. Betul nggak? Bapak anaknya berapa? 2. Benar gak? Dulu gak punya uang, iman saya tinggi coy. Masih berdua, duit tinggal 20.000. Laku luar biasa. Begitu ada anak, uangnya masih ada, takut. Ini bukan bicara gak ada uang, uangnya masih ada, takut. Takut gak Pak? Ngalamin gak itu fase? Pasti. Punya anak, sekolah, les. Saya declare, kemarin itu saya ada usaha, yang usaha saya itu main di keuangan Bapak Ibu. Muter-muter uang doang. Terakhir saya main menjalankan sebuah bisnis yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian. Gadai. Pegadaian itu resmi gak sih? Ada di bawah, itu dulu langganan saya tuh. Di bawahnya ATM BCA. Saya sering ke situ dulu. Cuman saya nggak pernah ketemu orang gereja sih. Gitu. Atau mungkin diatur waktunya. Jangan datang ke jam yang sama ya. Nanti gak enak, bingung mau ngomong apa. Saya sering ke situ dulu. Nah, saya menjalankan usaha ini Bapak Ibu. 2001, 2002. Terus, ini kan motonya bayangin Bapak Ibu. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nolong orang gak itu? Tapi begitu berjalan waktu kok saya gak nyaman ya. Saya sebagai hamba Tuhan gak nyaman gitu. Gadean saya tuh mainnya gak kecil-kecil Bapak Ibu. Orang gade 3M, 2M. Bukan uang saya, kan saya bilang saya pengelola. Kalau 2M, 3M, aduh, puji Tuhan. Saya kelola uang orang, tapi mulai itu saya merasa nggak nyaman. Kenapa? Ya karena ada orang yang utang. Ada jaminan, nggak langsung kasih cash interclass itu kabur semua. Tapi saya mulai merasa, Tuhan, saya juga takut loh. Kalau saya nggak jalanin ini lagi, ini lumayan Tuhan. Setiap berapa bulan saya dapat uang kaget. Saya dapat komisi. Banyak gak orang yang butuh uang? Banyak. Semua pasti butuh uang. Cuman mau butuh doang, nggak punya apa-apa buat ditaruh, siapa yang mau kasih? Betul? Ke pegadaian, Pak, saya butuh uang, Pak. Apa yang bisa digade? Sertifikat vaksin, Pak. Emas, bawa emas, taruh, pinjem duit. Saya main rumah yang ditaruh segala macam. Berjalan waktu, saya mau berhenti dari bisnis ini. Saya nggak mau lagi Tuhan. Saya jahat gak? Enggak. Saya lihat kok beberapa orang yang akhirnya berhasil cocok kita ada, mereka terima kasih karena mereka butuh uang. Tapi ada ketidaknyamanan. Bapak ada yang nolong, bang udah nggak bisa ditolong, gade ditolong. Berterima kasih nggak sih Pak kira-kira? Iya. Cuman ada bunga, ada fee, semua segala macam. Tapi berjalan waktu, saya ngerasa, aduh Tuhan kalau saya lepasin ini gimana nih? Mobil saya masih cicil Bapak Ibu, jadi nggak boleh sombong. Ya satu saat bisa didatengin sama debt collector, bisa ditarik. Tapi ya udahlah, berjalan. Saya ingat-ingat masa lalu, saya naik motor, naik ini, ya udah saya nggak takut. Malah kenapa takutnya sekarang? Paham nggak? Makanya saya bilang, dulu waktu nggak punya uang nggak takut. Ya, apa yang mau ditakutin, duit juga kagak ada.
Begitu ada uang mulai kan kita mulai takut lagi kita balik lagi ke masa itu. Masa di mana kita susah. Takut nggak Pak? Takut nggak? Yang pernah susah, yang nggak pernah susah bingung dia jawabnya. Yang pernah susah, lo bisa jangan, betul nggak? Kita fight mati-matian. Tapi ini usaha yang udah pasti banyak orang yang mau. Banyak orang yang butuh uang. Saya mulai declare ke teman-teman saya udah nggak mau main. Sejak Desember terakhir. Tiba-tiba Tuhan kasih flashback ke saya. Aku berkatin kamu tuh bukan karena usaha ini, jadi kamu gak usah takut. Loh iya loh, saya tiba-tiba bisa jual ruko Bapak Ibu di Bogor. Dalam waktu 15 menit saya jual ruko. Nawarin ke orang, 15 menit dibeli. Saya nggak punya jualan, saya yang dapat duit. Nolongin temen jualan. Ngasih set saya ikut, saya dapat duit. Kita jual lagi di mana, ada lagi di mana. Saya pikir iya Tuhan ya. Tiba-tiba saya dapat ini, dapat itu. Bukan karena ini, ngapain saya takut untuk lepasin yang ini. Dan seandainya pun sampai kita nggak bisa berjalan dengan apa? Ini kan manusia saya berpikir, wah ini penggantungan hidup saya di sini. Lumayan komisinya Bapak Ibu. Nah, tapi saya mau bilang gini. Saya yakin banget Bapak Ibu, berkat Tuhan itu luar biasa. Kita manusia selalu memandangnya dengan materi, betul? Tapi saya jalani hari-hari sampai hari ini, saya sadar nggak sadar, oh iya ya. Sampai hari ini saya masih ketemu tuh Pak Hakim. Saya masih ketemu sama Hendra, berarti dia kan nggak mungkin nggak ngalamin masalah. Pak Hakim nggak mungkin nggak ngalamin masalah. Ada Pak Yusuf yang dari mulai saya masih bujangan, saya kenal Pak Yusuf. Sampai hari ini jemaat terpagi kalau datang udah nongkrong di situ. Bukan Pak Yusuf nggak ngalamin masalah pasti ada. Yang saya kenal udah lama, Cinensi. Semua ngalamin, dan sampai hari ini masih ada tuh, dan masih bersuka cita. Betul gak sih? Apa yang perlu kita takutkan? Selama mindset kita benar tentang firman Tuhan. Kita nggak perlu lagi berpikir tentang neraka. Kita masuk neraka atau masuk surga. No, itu udah bukan urusan kita Bapak Ibu. Kita udah garansi penebusan Yesus di atas kayu salib. Tentang apa yang akan Tuhan perbuat, talenta-talenta. Jangan pernah kerdilkan dirimu bahwa kamu nggak punya talenta yang Tuhan kasih. Seolah-olah talenta itu bakat. No. Kepercayaan yang Tuhan kasih itulah talenta-talentamu. Dan hari ini kita berjalan dengan berkat-berkat Tuhan. Saya yakin Pak Hendra mulai usaha pasti punya ketakutan Pak. Ya, nggak gampang. Mobil ganti, mobil yang mungkin nggak nyaman buat keluarga, tapi harus diganti dulu, betul ya Pak? Tapi saya yakin perjalanan ini imani, kita yakin. Saya sangat yakin apapun yang saya lakukan itu pasti Tuhan rancangkan yang baik buat hidup saya. Mungkin ada kesalahan yang saya nggak sengaja buat, tapi ketika kita sadar, ya kita kita introspeksi diri kita, ya udah Tuhan pasti akan tetap merancangkan itu yang baik buat kita. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Tadi lagu yang sebelum praise apa? Ku mau memuji. Gitu ya, nyanyi lagi tuh. Semua sudah dapat untuk perjamuan kudusnya? Oh. Punya saya mana ya? Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, terima
biar musik menyanyikan WL dengan lembut ya. Satu lagi persepsi tentang kasih. Tentang bagaimana kita mengasihi. Tentang bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia. Saya berpikir gini Bapak Ibu. Kita berfokus, kita jadi orang Kristen cukuplah kita menjadi baik, garam dan terang dunia. Bapak Ibu, untuk menjadi orang baik, orang gak perlu jadi orang Kristen. Amin. Bahkan saya lihat tante saya yang bukan pengikut Kristus, itu baiknya luar biasa. Kalau mau kita ngadu kebaikan sama dia, kalah. Teman kantor saya bukan orang yang percaya Kristus, tapi dia baiknya luar biasa. Mungkin kita kalah kalau kita punya persepsi bahwa kita jadi orang Kristus, kita jadi orang yang baik. No. Saya pikir baik susah kalau kita jadi takaran kasih dalam hidup kita. Nah, seperti apa sih? Firman jelas mengajarkan, kasihilah musuhmu, Matius 5 ayat yang ke-44. Berbuat baik terhadap orang yang menyakiti kita. Itu persepsi tentang kasih. Apalagi sih? Memberi dari ketidakberadaanmu. Di luar sana banyak orang beramal, banyak orang berbuat baik semua. Ya karena mereka punya. Dan kalau kita dalam kondisi seperti itu, apa bedanya kita sama mereka? Satu Raja-Raja 2 ayat yang 17 sampai 1 Raja-Raja 2:17, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-10 sampai ke-13. Bagaimana kita tahu tentang Elia datang ke seorang janda di Sarfat. Minta minum, kasih minum. Sisa roti, tepung roti buat roti. Ya boleh buat, tapi buat saya dulu. Itu yang Tuhan ajarkan. Mengasihi. Mengasihi. Bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi mengasihi musuhmu. Itu tingkatannya berbeda sama mereka. Memberi dari kekuranganmu, itu tingkatannya berbeda. Tapi kalau kita hanya berkutat-kutat dengan bahwa kita hanya berbuat baik, mereka pun berbuat baik tanpa ada pengorbanan. Ya, hari ini saya nggak mau apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita sia-sia karena pandangan kita atau mindset kita yang salah. Pertama tentang dosa. Stop kita salibkan Yesus terus di atas kayu salib. No, sudah selesai Bapak Ibu. Makanya kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tentang talenta, saya nggak mau kita ini menyia-nyiakan setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Talenta itu tidak bicara selalu tentang keahlian dan keahlian. Tentang berkat, saya nggak mau kita punya persepsi yang salah tentang berkat. Kalau hari ini mungkin secara materi engkau enggak berkelebihan, tapi percayalah bahwa Tuhan telah berikan yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu, untuk bahagia kita enggak perlu naik mobil yang mewah. Untuk kita mengucap syukur. Amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, Ku mau menyembah-Mu. amin Tuhan. Ku Selalu sembah-Mu, yang layak amin. terima semua pujian Kemuliaan hanya bagi Mari sambil angkat tanganmu katakan, ku mau memuji-Mu. Oh, ku selalu puji-Mu. Mari koreksi dirimu.
Apakah dirimu layak untuk terima yang terbaik dari Tuhan? Apakah engkau melakukan sesuatu sehingga engkau layak menerima segala berkat dari Tuhan? Pujinya, kemuliaan hanya bagi Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kalau hari ini engkau berdiri, kalau hari ini engkau diberkati, itu bukan pengorbananmu, tapi itu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tapi biarlah anugerah Tuhan menyadarkan kita bahwa semua untuk kita selalu mengucap syukur sama Tuhan. kemuliaan Amin. hanya bagi Mari sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak Terima sebuah pujian, kemuliaan hanya Haleluya. bagi Tuhan. Kadang saya lihat diri saya juga pikir, saya enggak yang baik-baik banget, saya enggak yang kudus-kudus banget untuk saya boleh menikmati segala berkat dan anugerah Tuhan. Dari situ saya sadar bahwa ini adalah kasih Tuhan. Kalau saya boleh melihat kehidupan teman-teman saya, ada Cimeme di sana, bagaimana dulu almarhum suami kerja sebagai apa, tapi hari ini Tuhan berkati, Tuhan bawa. Saya tahu Hans waktu kecil. Apakah karena doa yang luar biasa? Apakah karena perbuatan yang no? Karena itu anugerah Tuhan, karena itu pemeliharaan Tuhan. Saya boleh lihat teman saya Hendra, ya, ada Pak Yusuf yang sampai hari ini Tuhan pelihara, ada Pak Hakim. Apakah itu semua karena perbuatan kita? No, itu karena berkat yang memang Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk kita menerima yang terbaik. So hari ini bagian kita yuk bersyukur sama Tuhan. Jangan pernah kita menyia-nyiakan apa yang telah Dia korbankan di atas kayu salib. Haleluya. Untuk pagi hari ini, kalau Tuhan boleh mengajar dan mengingatkan kami semua akan setiap pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu semua anugerah yang Tuhan berikan batas hidup kami. Jeripaya kami sia-sia Tuhan kalau tidak ada pengorbanan Yesus di kayu salib. Makasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan, Kau yang memberkati setiap hamba-hambamu, anak-anakmu yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk berkat, untuk pekerjaan yang Tuhan boleh berkarya dalam hidup setiap kami. Untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk pelayanan kami. Terima kasih Tuhan telah bimbing kami sampai hari ini. Dan Tuhan terus bukakan hal-hal baru dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan, amin.